Halo teman-teman, selamat datang di Himaji Academy. Kali ini kita akan membahas pajak dan subsidi. Sebelum itu, jangan lupa like, share, and comment ya. Langsung saja, check it out. Jadi teman-teman, kita akan membahas pajak dan subsidi yang ada di materi ekonomi publik. Perlu kita ketahui bersama bahwa kedua instrumen ini merupakan instrumen penting bagi pemerintah untuk mengatur perekonomian negaranya. Nah, untuk mengatur ini, maka bisa menaikkan pajak atau menurunkan pajak, atau menghapus subsidi, dan memberikan subsidi untuk komoditas tertentu, agar perekonomian menjadi lebih stabil. Nah, langsung saja kita bahas materi utamanya. Pajak sendiri memiliki definisi, yaitu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi, pada kesimpulannya adalah pajak merupakan iuran wajib kepada negara yang diberikan atau dibebankan kepada orang atau perusahaan yang bersifat memaksa tanpa adanya toleransi. Nah, ini merupakan hal yang penting bagaimana pajak ini digunakan sebagai pemasukan negara atau sumber pemasukan negara yang digunakan nanti ke depannya untuk kemakmuran rakyat. Nah, kemakmuran rakyat ini bisa dilihat dari bagaimana pemerintah membangun infrastruktur, baru memberikan pembangunan sekolah, rumah sakit, atau mendirikan fasilitas-fasilitas publik yang menunjang aktivitas rakyat, yang akhirnya rakyat bisa menjadi lebih sejahtera. Nah, kemudian pajak sendiri dia memiliki fungsi. Di sini kalian bisa lihat ada 4 fungsi pajak. Yang pertama, fungsi anggaran. Sebagai sumber dana pemerintah untuk mendanai pengeluaran-pengeluarannya. Nah, pengeluaran-pengeluaran yang dimaksud adalah belanja pemerintah yang digunakan untuk belanja kesehatan, belanja pendidikan, yang bisa kita lihat bagaimana pembangunan kalau misalnya kalian lihat di jalan. Nah, itu adalah APBN yang digunakan anggarannya di situ dari pajak. Oke. Nah, yang kemudian adalah fungsi mengatur. Nah, fungsi mengatur ini adalah sebagai instrumen pajak yang bagaimana untuk mengontrol stabilitas ekonomi. Nah, akhirnya ketika pajak terlalu tinggi, bisa jadi ekonomi menjadi lebih tidak stabil. Ataupun kalau misalnya pajak terlalu rendah, ekonomi juga bisa menjadi tidak stabil. Oleh karena itu, pajak ini digunakan untuk mengatur dan melaksanakan program-program pemerintah dalam bidang sosial ekonomi. Nah, yang ketiga adalah stabilitas. Nah, pajak ini sebagai penerimaan negara dapat digunakan untuk menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah, yang seperti bagaimana kebijakan pembangunan, kebijakan perencanaan yang telah dibangun di berbagai daerah. Nah, ini supaya perekonomian dia tetap menjadi stabil. Nah, yang kemudian adalah redistribusi pendapatan. Nah, dengan adanya pajak, maka bisa dikatakan adalah sebagai salah satu media untuk melakukan redistribusi pendapatan dari orang kaya kepada orang miskin melalui pembangunan barang publik. Jadi pajak dia memiliki namanya subsidi silang, yang dimana orang-orang kaya dia memberikan pajak lebih, terus kemudian uang tersebut digunakan atau bisa dimanfaatkan oleh orang-orang miskin melalui pembangunan barang publik. Karena barang publik sendiri merupakan hal yang bersifat non-excludable atau semuanya bisa mendapatkan atau memanfaatkan barang publik tersebut. Jadi teman-teman, saya akan membahas bagaimana pemerintah menggunakan instrumen pajak untuk mempengaruhi keseimbangan pasar di perekonomian. Sebelumnya kalian bisa lihat di sini kurva ini. Keseimbangan pasar sebelum adanya pajak berada di titik equilibrium key. Nah, setelah adanya pajak, kurva keseimbangan akan bergeser ke kiri akibat dari adanya pajak tersebut. Nah, dari sisi produsen, ketika adanya pajak, maka biaya operasional mereka akan meningkat. Ketika biaya operasional mereka meningkat, otomatis harga barang yang diberikan oleh produsen juga akan ikut meningkat. Ketika harga barang ikut meningkat, otomatis permintaan akan menurun. Karena sebelumnya harga yang diberikan kepada konsumen adalah semisal 10.000. Ketika harga barang meningkat atau pajak masuk dalam keseimbangan pasar, otomatis harga barang tersebut bisa jadi menjadi 15.000. Nah, otomatis ketika konsumen melihat harga barangnya naik, nah itu permintaan mereka akan menurun.
Kenapa sih pemerintah menggunakan pajak? Biasanya pemerintah menggunakan pajak ini melihat bahwa supply atau penyebaran barang di pasar itu terlalu banyak. Nah, bagaimana pemerintah ini dia menekan penyebaran barang tersebut atau bisa juga permintaan yang membludak adalah dengan menggunakan pajak supaya ini keseimbangan pasar menjadi lebih stabil yang dimana demand lebih terkontrol maupun juga supply lebih terkontrol. Selanjutnya kita akan membahas subsidi. Nah, subsidi adalah bentuk bantuan dalam berbagai bentuk, baik uang maupun lainnya yang diberikan kepada masyarakat, yayasan, perkumpulan, dan lainnya. Nah, subsidi ini biasanya berasal dari pemerintah. Mengapa? Karena pemerintah ini dia memiliki fungsi kerja atau bertanggung jawab atas masyarakat banyak, yang dimana ketika nanti pemerintah memutuskan memberikan subsidi, dia bisa memberikan dampak besar atau manfaat besar bagi masyarakat. Nah, contohnya subsidi yang diberikan pemerintah adalah subsidi BBM yang bisa menekan harga BBM menjadi lebih murah daripada harga yang sebenarnya. Nah, tapi salah satunya adalah dampak ini membebani anggaran negara yang dimana harga barang tersebut sebenarnya lebih mahal, ketika diberikan subsidi menjadi lebih murah, maka pemerintahlah yang membayar sisanya itu atau membayar harga yang kurang di situ. Nah, otomatis kayak kita sebagai masyarakat ya mendapatkan harga yang lebih murah ya karena itu ketika tidak diberikan subsidi bisa jadi harga misalnya contohnya harga BBM itu lebih mahal dan akhirnya harga-harga barang itu meningkat. Oleh karena itulah pemerintah memberikan subsidi supaya harga barang di pasaran itu lebih terkontrol. Nah, selanjutnya tujuan subsidi diberikan oleh pemerintah ini adalah untuk menjaga kestabilan harga pasar dan menjaga daya beli masyarakat. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, subsidi ini dia mampu membantu menurunkan harga produk barang atau jasa jadi di bawah harga normal. Nah, kita akan membahas bagaimana pemerintah menggunakan instrumen subsidi secara langsung di pasar dengan saya jelaskan kurva selanjutnya itu kurva subsidi untuk mempengaruhi keseimbangan pasar. Oke? Sebelumnya kita membahas bagaimana pemerintah menggunakan instrumen pajak untuk mempengaruhi keseimbangan pasar. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana pemerintah menggunakan instrumen subsidi untuk mempengaruhi pasar atau keseimbangan pasar. Nah, teman-teman, kalian bisa lihat gambar kurva ini. Sebelumnya, di kurva equilibrium pertama ini merupakan harga atau keseimbangan pasar sebelum adanya subsidi. Nah, ketika ada subsidi, teman-teman, di penjelasan sebelumnya, pemerintah menggunakan subsidi ini untuk menurunkan harga. Nah, biasanya subsidi ini juga diberikan kepada barang-barang yang sangat diperlukan oleh masyarakat, contohnya listrik, minyak, dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan yang salah satu contoh barang yang diberikan subsidi oleh pemerintah. Alasannya agar pemerintah dia bisa lebih mengontrol pihak-pihak swasta atau bisa mengontrol harga supaya banyak masyarakat bisa menjangkau harga tersebut. Nah, di sini kita melihat bahwa ketika adanya subsidi, otomatis harga dia akan menurun. Nah, dia menyebabkan kurva demand ini dia bergeser ke kanan. Ketika kurva demand dia bergeser ke kanan, otomatis permintaan itu akan meningkat. Kita bisa lihat di sini contohnya. Sebelumnya permintaan itu di equilibrium pertama adalah 6. Namun ketika diberikan subsidi, maka harga permintaan itu akan menurun. Dan ketika konsumen melihat harga yang turun, otomatis permintaannya akan ditingkatkan. Yang dimana sebelumnya pada 6, di titik 6, dan setelah adanya subsidi dia menjadi 8. Nah, disinilah bagaimana subsidi ini dia lebih menguntungkan bagi konsumen dibandingkan produsen. Kenapa? Karena konsumen dia bisa mendapatkan harga yang lebih murah. Karena harga yang sebenarnya atau gap antara harga yang sebenarnya dengan harga yang diberikan oleh pasaran itu adalah dibayarkan oleh pemerintah. Jadinya konsumen itu dia bisa mendapatkan harga yang lebih murah. Nah, namun ketika dari sisi produsen ini melihat harga yang terlalu murah,
otomatis supply mereka akan dikurangin. Beda dengan ketika harga yang lebih mahal, sebagai produsen kita ingin mencari profit atau profit yang optimal, yang maksimal. Nah, ketika harga barang meningkat, kita sebagai produsen pasti menawarkan barang lebih banyak. Namun ketika harga barang lebih rendah, otomatis kita sebagai produsen tidak memberikan banyak supply. Kenapa? Karena bisa jadi ketika kita terlalu banyak memberikan supply, maka keuntungan yang kita dapatkan itu tidak maksimal. Oleh karena itulah, mengapa sebagai produsen ini, dia ketika harga turun, nah supaya mereka menurun kan, kita bisa lihat ini, dia supply-nya di titik ini merupakan ada di titik keempat ini dia supply-nya 6. Toh, di harga 6 dia supply di sini, dan kemudian ketika dia diberikan subsidi, maka supply-nya tuh dia ada di titik di sini. Nah, ini supply-nya dia menurun karena itu. Nah, itulah mengapa teman-teman ini merupakan instrumen penting bagi pemerintah untuk mengontrol perekonomian. Kenapa? Karena inilah salah satu langkah langsung pemerintah mempengaruhi pasar, yaitu dengan memberikan subsidi atau memberikan pajak. Ketika memberikan pajak, tujuannya itu adalah untuk mengontrol permintaan di pasar. Ketika permintaan di pasar membludak, maka pemerintah bisa mengenakan pajak. Dan ketika pemerintah melihat perekonomian ini sedang turun atau aktivitas konsumsi itu dia kurang, maka pemerintah dia bisa meningkatkan subsidi supaya gairah konsumen untuk membeli barang itu lebih meningkat lagi. Nah, sehingga inilah mereka pemerintah mempengaruhi pasar melalui hal ini. Nah, jadi itulah saja dari materi kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itulah tadi penjelasan terkait materi pajak dan subsidi. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Tetap pantengin video-video kami yang terbaru. See you, bye-bye.